Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kenikmatan, nikmat mendapati sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau ngendika, salah dua kenikmatan yang sering kita lupakan injih menika as-sihhatu. Yang pertama sehat, wal faragh, yang kedua waktu luang. Wau kula pikantuk waktu luang sampai pukul 2:30 niku kempalan kalih para ilmuwan Quran. Tetapi itu kesalahan fatal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ketika boleh untuk istirahat, maka istirahatlah. Nabi niku kalau sare ba'dal isya itu dipakai untuk dua hal. Yang pertama untuk mengulas kembali apa yang belum diselesaikan pada hari itu. Ya, menghitung-hitung ya. Yang kedua, Nabi berkumpul dengan keluarganya barang sejenak. Nikmat antara berkumpul sejenak dengan menghitung-hitung kegiatan yang belum selesai, menurut jamaah niku membutuhkan waktu yang lama atau singkat. Berkumpul bareng, ngobrol, terus beristirahat. Menurut jamaah niku butuh waktu lama atau singkat? Singkat. Nah, lama. Oh, lama. Nggih, lamanya berkumpul itu tidak lama sekali. Itu kelonggaran waktu yang ditontonkan oleh Nabi untuk umatnya, bahwasanya setelah itu beliau beranjak istirahat sare. Nah, kami menemukan fenomena pemuda zaman sekarang itu menghabiskan waktu malam lebih banyak. Ini yang melupakan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu kalau remaja sepuh, enggak tahu ya. Sekarang bagaimana fenomena itu muncul atau tidak. Nah, lalu sekarang banyak sekali terjadi pengajian pun di waktu yang luar biasa malam. Tadi malam melanjutkan kegiatan malam itu amargi ada kegiatan di Batu Wonogiri terus Giri Tantro. Pengajiannya undangannya jam 8. Tapi sambutannya sampai jam 9. Setelah sambutan ada hadroh dulu. Ya, 2 penampilan hadroh sampai satu lagu 10 menitan. Hampir setengah 10. Habis itu masih hidangan dulu. Ya, sop kayak nganten itu, habis hidangan, acara inti, hampir jam 10, Pak. Ya, Masya Allah itu ya luar biasa. Merubah malam Ahad supaya niatnya tidak banyak yang untuk dunia, tapi ini ya untuk akhirat.
Berarti pengajiannya harus pengajian dagel, karena ndak dagel langsung senden semua, tidur semua, ngantuk semua. Tapi nek ada suara rame bangun. Itu juga penempatan waktu ala ilmu nafi yang kurang tepat. Selesai, terus kita di Masjid Fatimah, ada godaan lagi, namanya duren. Ada yang tidak suka duren, Bapak Ibu? Duren itu buah khuldinya masa kini ya. Ini gojekannya anak-anak muda ini kalau makan ini keingat Nabi Adam dan Hawa karena luar biasa nikmatnya. Nah, itu diberi hadiah oleh Ustadz salah satu pondok di Karanganyar. Sekali ngirim 18 duren. Wah, ternyata dibuka enak sekali. Wah, tempat ngobrol yang baik. Saat itu sehat semua. Saat itu sehat semua. As-sihat. Dan saat itu longgar semua. Faragh. Bisa untuk tidur, bisa untuk ketemu keluarga, nikmat. Ini diuji itu dengan duren lagi. Ya. Maka menunjukkan waktu pukul 1. Wis. Ya Allah, pemuda itu enggak kiai-kiai muda itu yang kumpul di pelataran masjid. Makan, walaupun yang dibahas masa depan, keumatan, Sya'ban bagaimana, terus jadwal Ramadan piye dan seterusnya, tapi itu merubah dari makna ittiba Nabi tentang mensyukuri as-sihat wal farah. Setengah jam kemudian mulai ada yang munek, warak, mual, ya wis lah tidur saja. Wis istirahat ning masjid wae yo, minum air hangat. Dan katanya termasuk saya ya, meluncur ke rumah masing-masing itu harus menyelesaikan hajat yang luar biasa. Jadi perutnya itu termasuk halangan pagi hari ini kita harus menyelesaikan hajat yang luar biasa karena mungkin menyalahi aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesimpel itu sebetulnya. Bahwasanya as-sihatu kadangkala orang dalam keadaan sehat itu lupa menikmati cara bersyukur dengan ibadah yang baik. Dan ketika diberi waktu luang oleh Allah, kadangkala kita terlupa untuk bersyukur dalam ibadah yang baik pula. Tetapi ketika Allah sudah kasih lawan kata dari kedua hal itu, baru kita berusaha memaksimalkan, tetapi apa kata Allah? Sudah tidak bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah. Bayangkan ketika sudah dikasih sakit, kena air sudah harus tayamum, otomatis sudah tidak sempurna. Pinginnya berdiri sholat, tetapi ketika sudah dikasih uji oleh Allah harus baring, maka dia sholatnya baring, tidak sempurna. Ketika dikasih sempit oleh Allah, lalu kita merasa butuh pertolongan Allah, sehingga amal ibadahnya hanya ditujukan untuk dunia saja. Pas sempit tenan, mikir jatuh tempo, kan itu akhirnya sholatnya tidak sempurna, hanya mikir untuk urusan dunia. Rabbana atina min ladunka rahmah. Dan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan pada akhirnya semua yang permintaan dunia terus-menerus kepada Allah Ta'ala, ada masanya di mana dia akan rugi dan tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat, karena kita tidak pernah minta urusan akhirat saat berada di dunia. Barakallahu fikum manjuma'in. Ini mukaddimah jamaah rahimani rahimakumullah. Hati-hati nje, duren itu masih musim yang kedua ini. Jadi nanti masih ada periode panen sekali lagi katanya petani. Dan luar biasa nih kenikmatan yang kadang-kala nanti kita melupakan waktu longgar dan waktu sehat. Lanjut pertemuan kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pada yang terakhir. Layarnya anu nggih, masih rusak nggih.
Oh ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh ini catatan kami di kajian Al-Azhar, siap untuk menyampaikan video yang berkaitan dengan bukti-bukti kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gua Hira, perjalanan Nabi. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah, Gua Hira sekarang itu sudah dimodifikasi oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang pada 10 tahun yang lalu mungkin masih Bapak Ibu akan menemukan ziarah ke Gua Hira itu melewati jalan setapak, ya, terjal, naik. Ada yang pernah naik ke makam Imogiri? Pernah ya? Berapa tangga itu? Ya, 900-an berapa ngoten nggih? Kula lali dulu pernah pramuka untuk tanda tangan buku saku itu sampai ke sana. Tetapi lewat yang Gua Cermi. Ya, unda-undaan alami sampai ke atas itu 10 kali lipat lebih tinggi daripada tangga yang kami sebut. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beruzlah, ya, karena ada kegundahan dengan hati beliau tentang kota Mekah yang semakin hari Nabi merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ya. Maka beliau menyendiri di Gua Hira. Guanya jangan dipikir, kalau kemarin kita membahas Gua Thur, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada yang dhaif di situ, tetapi belum terbukti tentang masalah ditutup dengan serangga, rumah burung, dan pintu gua ditutup oleh sarang laba-laba. Itu masih ada perbedaan pendapat dari ulama sejarah, ulama tarikh. Tetapi yang pasti, yang jelas diyakini, Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ketika bersembunyi di gua tersebut. Jadi guanya bukan gua gua Selarong, nopo gua Gong, itu enggak ya. Tapi hanya tempat yang kecil di di pinggir tebing, ya, bisa disinggahi, sehingga ketika pemuda Quraisy, pemuda pilihan antar suku Quraisy yang diamanahkan untuk memburu Nabi dan Abu Bakar sudah berada di bagian atas gua tersebut. Tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi dan Abu Bakar. Intinya Nabi dan Abu Bakar diselamatkan. Wallahu a'lam, dengan kesahihan kebenaran cerita, Allah membuatkan serangga, ada burung, ada sarang burung, ada sarang laba-laba. Wallahu a'lam. Itu kami sampaikan sebagai bentuk ada salah satu riwayat yang menceritakan hal tersebut. Tetapi untuk menyatakan itu benar masih ada perbedaan pendapat dengan ulama sejarah. Tapi yang yakin Nabi dan Abu Bakar sudah dijaga oleh Allah Ta'ala dari pengejaran pasukan Kopassusnya Quraisy saat itu. Disebut Kopassus bagaimana? Karena itu pilihan-pilihan. Ya, luar biasa punya strategi perang yang bagus. Nah, gua yang nomor 2 adalah Gua Hira. Nah, Gua Hira terkenal di sejarah yang diceritakan oleh anak-anak kita dan mungkin terekam sampai sekarang. Gua Hira adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah pertama, firman pertama, Al-Quran pertama yang nanti akan disebut surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak-bapak harus hafal. Nggih, ini termasuk juz 30. Ini bukan mengejek nggih Bapak Ibu nggih. Ya mak jelek mawon. Ya, ngece banget orang ngece tok. Jadi kalau Bapak-bapak ya harus hafal. Dan mohon maaf yang belum hafal. Nanti harus hafal sebelum Ramadan. Ya. Cara hafalkannya gampang, diputar-putar aja sendiri pakai, kan banyak toh HP sekarang isinya instrumen-instrumen tuh banyak ya. Ada yang ngumbah motor ngangge kelangenan, ada yang masak pakai. Nah, coba itu dihafalkan. Itu mah harus dihafalkan sebagai bentuk ta'zim dan kedekatan kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa nih hikmahnya firman Allah yang pertama. Ada perintah Iqra. Nah, ini habis ini kita bahas tentang perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan ummi dan ada yang tidak sepakat dengan ummi. Apa landasan mereka tentang percaya Nabi butanya itu murni tidak bisa baca dan tulis? Ada sebagian pendapat ahli tarikh yang menyatakan yang dimaksud ummi itu Nabi sama sekali tidak punya sumber literasi kitab-kitab sebelumnya. Jadi murni tidak mengambil dari kitab Injil Taurat lalu dimodifikasi dalam Quran. Tidak. Nah, ada dua pendapat. Ya, tapi kami lebih yakin kepada pendapat yang pertama, yang paling masyhur tentang ummi dalam diri Nabi adalah betul-betul tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi bukan diartikan kecerdasan Nabi terus terbatas. Saat itu Nabi ngendika orang akan lebih paham. Dan dalam masa itu sejarah membuktikan bahwasanya Jazirah Arab dan terutama Mekah punya kebudayaan yang luar biasa dengan ingatannya. Syair yang diingat, ya. Bahkan nasabnya mereka itu teringat sampai apa? Sini mungkin rada ada yang punya hafalan nasab sampai mbahe. Angel nih. Teman-teman kita yang di Pasar Kliwon mungkin ya, yang rutin mengingat nasab dan nama mereka pun ya pendek-pendek. Ya, Ali, Umar, Utsman. Namamu siapa? Umar. Umar siapa? Nama lengkap Umar. Itu cuma satu kata. Nama lengkapnya panjenengan ngiriane pun di Sanggolangit. Nama lengkapnya Muhammad Iqbal Tantowi. Jauh banget ya. Beda memang. Budayanya beda. Sehingga sahabat-sahabat Nabi ya namanya pendek-pendek. Ya. Monggo kalau mau memberi nama anak pendek silakan. Tapi ya aja sing kayak di Tangerang itu jenenge A, B, C. Ya kasihan anaknya. B. Itu kita punya dua riwayat, dua pengetahuan tentang umminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita runut dulu. Ya, Gua Hira sekarang sudah dimodifikasi, sudah dibangun oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi, lalu ada museum Nabi di bawahnya. Jadi kalau kita nanti masuk ke komplek Gua Hira sekarang ini, itu sudah modern sekali. Kalau dulu kosong, naik harus bawa bekal, sekarang kita mampir ke situ, ini bayangke dulu ya Bapak Ibu. Kita mampir ke situ, itu ada kafenya, ada tempat pembelanjaannya, lengkap, ya komplit sebelum jam 10 malam waktu Saudi. Nah, setelah itu mulai hanya ada beberapa tempat yang buka 24 jam. Nah, di situ nanti ada museum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita masuk ke situ, kalau nggak salah 15 rial zamannya sekarang, masuk ke situ disuguhi tentang peradaban sebelum datang Islam, lalu setelah Islam, lalu perkembangan dakwah Nabi sampai hijrah dari Mekah ke Madinah dengan teknologi yang luar biasa. LCD besar, ya proyektornya
kayak gini Epson tapi sing ukuran gede. Kalau Bapak Ibu pingin tahu sebelum sampai ke Mekah, itu sudah ada di Jogja, terus sudah ada di Surabaya, semuanya di kebun binatang. Jadi kalau di kebun binatang apa kemarin ya, Surabaya itu kita masuk lorong terowongan bawah tanah itu isinya LCD proyektor besar-besar ya kayak gitu. Besar-besar memberikan hiasan yang luar biasa bagusnya. Nah, di museum itu diterangkan seperti itu, kita melewati jalan, tiba-tiba sudah paham sendiri. Karena di sana ada yang mendampingi orang Arab maupun orang Indonesia, tetapi fasih berbahasa Indonesia. Bapak Ibu tahulah ya, pedagang-pedagang Mekah Madinah itu bahasa keduanya bahasa Indonesia. Ya, jadi aman. Ya, kalau dolan ke sana tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia cukup familiar. Ya, aman. Apalagi ngenyang-ngenyang Bu, aman ya. Rupiah pun laku tapi untuk yang warna merah. Warna biru sekarang sudah agak enggak laku, kalau dulu masih laku. Ya, minimal kalau enggak punya real bawa 50 ribuan sama 100 ribuan itu laku. Jadi regane engko ya sakmono kabeh, cuman masalahnya di situ. Nah, lalu di Gua Hira itu diberikan literasi khusus tentang kapan dan bagaimana proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Sekarang saya ceritakan tentang posisi dan letak guanya. Jadi kalau Nabi diriwayatkan setelah mendapatkan firman Allah itu deg-degan. Deg-degan. Ya kan? Deg-degan, bingung, gemetar. Terus saya dulu bayangkannya itu gemetar yes kaya Al-Azhar lapangan. Gemetar terus mulai diselimuti oleh Khadijah. Bayangan saya dulu begitu Bapak Ibu jamaah. Tapi setelah lihat langsung ikut naik ke Gua Hira versi modifikasi. Jadi sudah dikasih jalan yang lembut, naik turun ngoten enak wis. Kuwi nek bobo glinding ngoten lho. Enak, lancar alus gitu. Sudah sampai atas terus melihat kota Mekah menyala pada malam hari. Terus Nabi dapat wahyu. Terus dia berlari-lari ke rumahnya, enggak masuk akal kami. Padahal Gua Hira sampai ke Mekah, kota Mekah, Nabi kan rumahnya dekat Ka'bah tuh. Itu kalau naik mobil 20 sampai 30 menit, Pak. Dan mobilnya rumangsane wong Arab nyetir kayak mriki ya. Wus cepet. Bagaimana larinya Nabi ketika ketakutan sampai mengetuk rumahnya, disambut Khadijah, dipeluk, ya, kenapa ada apa? Suamiku itu akhirnya setelah melihat langsung enggak masuk akal. Sesuatu yang luar biasa sudah terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita cuma dapat ceritanya ya gur sebatas oh Nabi takut deret-deret terus ketemu Khadijah aman terus diselimuti muncul wahyu berikutnya ya ayyuhal muzammil dan seterusnya sesimpel itu. Oh tidak, ternyata tidak. Maka kita perlu banyak literasi tentang itu. Bagaimana Nabi disebut ummi sebelum diangkat menjadi Nabi. Bagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencatat dagangan-dagangan Khadijah dan tidak ada riwayat yang mengatakan menggunakan catatan seperti pedagang yang lain. Kenapa ketika Maisyarah menjadi asistennya Nabi, ya pembantu atau asistennya Khadijah, diamanahkan untuk mendampingi Nabi kita muda, itu merasa apa yang diterangkan dan dilakukan oleh Nabi dalam fase perdagangan mereka itu semuanya lancar hanya dengan cara Nabi berbicara, berdialog dengan calon pembeli dan pedagang yang lain. Coba kita runut ke belakang lagi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, remaja, muda, ya menggembala kambing. Bagaimana saudagar-saudagar Mekah lebih menyukai hewan ternaknya digembala oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada bukti otentik bahasanya Nabi itu kalau melaporkan itu cetok, melaporkan hal-hal itu jelas. Bagaimana nanti ketika kita tarik ke masa kenabian,
Sahabat-sahabat Nabi mencatat apa yang keluar dari lisan Nabi dengan jelas. Firman-firman Allah. Lalu seperti sahabat Zaid bin Sabit mencatat dalam pelepah kurma, dalam kulit domba, ya, dalam batang kurma, itu sekali ngendika tercatat dengan baik itu firman Allah Ta'ala. Jadi terbantahkan semua tentang kebodohan Nabi. Nabi itu sifatnya saja sidik, amanah, tablik, faton. Syaratnya bisa melakukan 3 sifat Nabi yang lain adalah karena Nabi fatona, disebut paling belakang. Semuanya akan lancar kalau beliau adalah orang yang pinter, cerdas, ilmuwan. Sehingga cara tabliknya membuat orang paham cepat, menyenangkan. Jamaah rahimani rahimakumullah. Nanti akan semakin dalam lagi nih dan akan merubah mindset kita tentang ummi. Terus dari sisi keilahian, Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Ketika Nabi menjawab ma'a Nabi qari, itu kalau dalam lughah Arab Bapak Ibu, itu sebuah kalimat yang menyatakan fakta, bukan majas. Contoh ya, contoh. Pak Budi, monggo nyoto. Mboten. Mboten pun wareg, ngoten nggih. Terus kula jawab meleh. Alah monggo to Pak, sithik mawon. Nek jawabane pun mboten jek wareg. Nah, padha nggih redakine. Berarti ini menyatakan apa jenenge? Apa jenenge, Pak? Padha niku napa nek Indonesiane? Komitmene nek ayo terus nonton niku napa jenenge? Konsisten. Wah, Masya Allah ibu-ibu sangar. Konsisten. Nah, konsisten itu menunjukkan bahasanya apa yang dikatakan itu benar jujur. Tapi bareng ketelu, alah monggo lho Pak niki gaweane anu lho, Pak Hari lho niki. Ya wes sithik ae jenenge ora konsisten niki, Pak Budi. Akhirnya luluh. Berarti sebetulnya ngomong ora sawar kuwi hanya alasan ngoten lho. Tetapi Nabi kita mengatakan ma'a Nabi qari itu konsisten. Gitu. Sampai berapa kali? 3 kali. Konsisten menjawab itu sebagai bentuk saya tidak bisa membaca. Nah, kalimat itu tuh ini insya Allah sahih. Tidak ada yang diperdebatkan ketika muncul jawaban dari Nabi. Ma'a Nabi qari. Itu sepakat nih ulama sejarah. Lalu kalau itu diturunkan, dipecah-pecah maknanya, itu menyatakan bukan majas, bukan perumpamaan, dan mengatakan itu hal yang sebenarnya. Tetapi ada lagi yang berpendapat, ya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca? Karena malaikat itu tidak menuliskan dalam bentuk lughatul Arabiyyah di dinding, apa di kertas, apa di lembaran-lembaran yang diberikan seperti pada nabi-nabi sebelumnya. Maka ada yang berpendapat lagi, lawang orang nek tulisan, maka nabi kita mencari-cari mana tulisan sehingga muncul kalimat ma'a Nabi qari. Ini pendapat-pendapat yang berseliweran di buku-buku tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu langsung dibantahkan, ya. Bagaimana mungkin seorang nabi mendapatkan perantara seorang semalaikat Jibril, ya, lalu dapat wahyu pertama dari Allah Ta'ala secara langsung, itu dalam bentuk sifat manusia. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad ikra. Ikra ya Muhammad. Nggak bisa sampai berulang kali, baru ketika perintahnya itu ikra adalah mengulang. Seperti talqinnya seseorang. Jadi ini fase di mana pertama sampai terakhir dan nanti bisa kita amalkan sebagai bentuk persiapan kita husnul khatimah. Bapak Ibu kan lancar tuh sekarang la ilaha illallah. Menapa nggih? Jepi nggih? 1 2 3. La ilaha. Masya Allah. Ngendikanipun Nabi pripun jamaah? Barang siapa akhirul kalam, lisan yang keluar kalamnya itu kalimat la ilaha illallah fi sakaratil maut, saat dia menghadapi kematian,
Lalu Nabi bilang, dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Nah ini tadi lancar semua nggih. Tapi sayangnya pas urip niki. Kita sesugeng sedaya. Gitu. Besok jadi ujian terberat ketika sakaratul maut. Gitu. Dah, Iqra ini mewasiatkan kita untuk senantiasa mengulang-ulang. Dan firman pertama diulang-ulang tuh. Ya, Iqra, Iqra bacalah. Dan ternyata bacalah di sini saat Quran belum terbentuk menjadi mushaf, ya, belum terbentuk menjadi kitab kayak gini nih. Bahkan kitab tercetak bagus tulisan tangan pertama kali rapi itu pada masa Khalifah Utsman Ibn Affan. Dan khatnya terjaga sampai sekarang disebut khat Utsmani. Ya. Itu tuh pada masa Utsman. Lah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dakwah, hijrah, Mekah Madinah, ada surah Makkiyah Madaniyah. Turun di Mekah, turun di Madinah. Terus masa Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana bentuk Quran? Kalau tanya sama jamaah sekalian. Bagaimana bentuk Quran? Ini. Dan di sini. Tanya sama Aisyah. Quran itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, bagaimana kita bisa belajar Quran? Nabi tunjuk pencatat-pencatat Quran. Dan tidak semua sahabat Nabi itu hafiz Quran, jamaah. Karena ada tugas yang berbeda-beda. Bayangkan yang tugasnya mempertahankan diri, ya, perang, itu kesempatan untuk berdekat-dekat dengan firman Allah ketika turun, awal, dicatat, dan seterusnya, itu beda. Sehingga khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, itu Bapak Ibu jangan berkecil hati. Kami yakin kita termasuk golongan yang berkecil hati ketika nanti disebut umatku yang terbaik itu yang ahlul Quran, yang suka belajar Quran, dan suka mengajarkannya. Dari sekian ini yang sudah hafal 1 juz mungkin angel ini. Padahal Quran ada 30 juz. Wah, wis mare deg-degan juga nih ya. Wah, iki kok aku dikancani Quran ora ya saat di alam kubur. Percaya aja lah. Selama tidak melepaskan diri dengan Quran, insya Allah masih bisa disebut ahlul Quran selama syarat yang kedua terpenuhi. Apa? Suka belajar dan mengajarkannya. Ya, cari ini bagaimana kita bisa posisi ini. Jadi isone maca surah Al-Fatihah tok katakan. Ya bisa jadi ahlul Quran khusus Al-Fatihah kan begitu. Yang penting ada yang diajarkan cucunya. Kita terus belajar Al-Fatihah rampung. Ya minimal yang pendek-pendek. Surat apa yang paling sering Bapak Ibu lantunkan? Inna atoina sama Qul huwallahu ahad. Itu difasihkan benar. Wes puluhan tahun sholatnya gerong surat kui, ijek salah kol-kolahe, ijek salah cara bacanya, ya iman-iman. Berarti tetap belajar dulu tentang 2 surah itu sampai bagus. Ya, sudah fasih hafal Qul huwallahu ahad. Penutupnya pakai tak. Itu juga salah. Berarti Qul huwallahu ahad. Ada qalqalahnya yang lumayan jelas terdengar. Ini kan berarti ada fase belajar. Menyukai fase ini, insya Allah masuk dalam kategori ahlul Quran. Dah khusnudhonnya gitu aja ya Pak ya. Daripada deg-degan. Engko nek wis deh tambah wal asri. Nek wal asri wis fasih lagi tambah. Napa Pak? Yang paling pendeknya napa ya? Alam taro kaifafa al-fil al-maun ya. Monggo tambahkan. Mong Bapak Ibu sudah hafal Al-Baqarah tak? Perwakilan maksudnya. Perwakilan Al-Baqarah. Ayo. Ayat kursi ya. Sejak kecil kita sudah hafal ayat kursi. Karena stigmanya beda. Karena ada memeti. Karena gelangan. Allahullah. Cepat hafal itu surah itu. Ya, makanya ada potensi kita menjadi ahlul Quran dengan cara-cara yang selama ini kita lakukan Bapak Ibu. Okay. Monggo bismillah. Nah, fase Iqra ini luar biasa sindirannya kepada kita semua. Fase enggak fase berusahalah untuk tetap menjadi ahlul Quran. Nah, kalau keluarga kita ada satu aja lah yang ahlul Quran secara fisik dan psikisnya, masya Allah.
Allah jaga itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, cari nggih Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Lanjut. Lalu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan perintah itu? Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabb semesta alam yang menciptakan semuanya ini. Kalimat itu tuh kalimat yang luar biasa, pertama kali muncul dan diberikan kepada Nabi. Langsung fokus kepada Rabbul Alamin. Lalu ada kalimat penciptaan. Ya. Sehingga langsung fokus kepada kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain-lainnya. Dan ternyata cara pertama untuk mengenal Allah adalah dengan Iqra. Dan Iqra-nya yang tepat adalah sering-sering mendengarkan lafaz Quran, lalu tadabbur. Tadabbur itu banyak. Masuk kepada menghafalkan, memaknai, ya, dan menikmati. Cara menikmati pun turunannya 3. Menikmati itu mencoba memahami berulang-ulang. Lalu yang kedua mencoba mengimplementasikan. Lalu yang ketiga mencoba mengajarkan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Fase mana yang sudah kita lakukan dalam hidup kita dari catatan kecil sejarah turunnya Al-Quran ini? Nah, kalau belum, monggo dipraktekkan. Ya, di rumah mulai yang kita dengarkan bacaan-bacaan itu. Siapa tahu kita bisa menjadi penghafal, ya. Lalu setelah hafal dimaknai. Karena cara untuk menikmati salah satu amalan yang kata Allah Ta'ala, jika amalan itu baik, maka amalan yang lain ikut baik, itu kan sholat. Dan ternyata di dalam sholat itu tidak bisa dilakukan seperti amalan sunnah yang lain. Ya, mungkin pakai bahasa Indonesia, boleh. Saya memimpin sholat, lalu melihat jamaah pakai bahasa Indonesia kan tidak masalah. Tolong bapak-bapak dirapatkan, diluruskan ini sebagai keutamaan sholat berjamaah. Tetapi kalau azan, imam tidak boleh merubah itu jadi bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, niatnya ben kabeh paham, tidak boleh. Karena kaifiahnya sudah ditentukan. Nah, gandeng tidak boleh, maka nikmatilah cara itu dengan tadabbur. Sekali lagi kalau sampaikan Bapak Ibu, kemarin itu kita ketemu sekelompok anak muda. Ya karena Madinah saat kemarin itu Rojab itu rame banget, luar biasa. Rame banget. Dan mereka bisa fasih berbahasa Indonesia kalau melihat jamaahnya bahasa Indonesia. Jamaahnya orang Indonesia. Ya, dicarikan dar rumah-rumah. Ya banyak biru-biru saat itu tuh kentean hotel, Pak Bu. Rame sekali bulan Rojab. Ya. Mereka fasih bahasa Indonesia. Karena sering berinteraksi. Sebetulnya kita bisa fasih Quran karena berinteraksi. Bukan karena asalnya. Enggak. Al-Quran ini rahmatan lil alamin. Kata Allah dan kata Nabi, dimanapun tempatnya, selama sering-sering berinteraksi, Allah kasih mudah untuk menjadi ahlul Quran. Bukan karena asalnya. Jangan pikir karena orang Arab. Ya bejo aja lahir di Arab. Cah-cah Arab itu sing cilik-cilik 6-7 tahun bal-balan nganggo bahasa Arab loh, Pak. Pinter banget mereka. Terus dengan kalimat itu kita terus ngeles. Lah kan aku dudu wong Arab, Tat. Ya ndak bisa. Wong ini rahmatan lil alamin kok Quran untuk semua bangsa. Ya, buktinya apa? Dicetak di negara manapun ndak boleh berdiri sendiri itu Quran dengan bahasa mereka. Ndak boleh dalam bentuk terjemahan tok. Harus pakai lughatul Arabiyah, harus pakai bahasa Arabnya sehingga otentik dari zaman Nabi sampai sekarang. Bahkan zaman Nabi belum ada harokatnya, sekarang ada harokat, ada tanda baca, ada wakaf, ada keterangan, ada tebal tipis, ada warna yang tercetak beda, ada yang membantu kita untuk membaca itu dengan cara jelas, samar-samar, mendengung. Sekarang cetakan Quran luar biasa. Dan ketika salah saja, bukan lughahnya, bukan hurufnya, salah menyebut ini gunnah dengan ini idhar, itu ditarik ribuan Quran, padahal tidak mengganggu. Tidak mengganggu makna, tidak mengganggu bacaan. Gurning isare sing biasanya ditulis idgham, itu tulisannya idhar. Kan orang masalah.
Tetapi apa yang dikatakan Nabi? Semua yang melekat dalam Quran akan dijaga oleh Allah. Jadi nek Quran kui keterangannya salah pun, ngisore kudune nun ketemu tak harus dibaca mendengung, iki disebut idhar. Padahal idhar itu apa? Cetha, jelas ya. Itu ditarik Pak ribuan Quran. Apa Quran hebat tuh, Masya Allah, penjagaan Allah. Iya kan? Luar biasa. Itu benda mati. Sekarang apa tidak masuk akal ketika benda hidup seperti putra putri bapak ibu sekalian menjadi ahlul Quran? Apa tidak dijaga oleh Allah tuh dia? Pasti kesempatan dijaganya akan luar biasa lebih baik daripada yang tidak berdekat-dekatan dengan Quran. Itu baru satu kata, Iqra. Ya, kita belum membahas yang lain. Bagaimana nanti Nabi bercerita tentang Iqra itu kepada Khadijah. Bagaimana nanti Khadijah menceritakan kepada, ada dua riwayat, satu sepupu, satu paman. Namanya Waraqah bin Naufal, yang mengimani apa yang diterima oleh Nabi. Tapi kami belum dapat bukti otentik beliau masuk Islam atau tidak dalam sejarah. Wallahu a'lam. Jadi keluarga Khadijah kan masih keluarga yang baik dan mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Khuwailid itu kan keluarga yang baik-baik. Bahkan nasabnya, keturunan ke atas itu ketemu satu mbah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak saudara mati Allah, penasaran je? Apa yang terjadi setelah Nabi turun dan katanya berlari-lari kecil? Nggak nyandak loh. Bagaimana seorang Nabi kita ketakutan menuruni Gua Hira sampai ke Mekah? Itu luar biasa perjuangannya. Ndak sembarangan. Lah wong sing dalane alus kaya aspal we. Menggeh Pak, turunnya itu medeni Pak. Nek Melayu gelundung kok saya. Halus itu. Bentuknya zigzag begini. Sudah zigzag serit kayak nek Bapak Ibu munggah teng Tawangmangu lah. Terus bayangkan kalau jalan Tawangmangu ndak ada, tinggal model pendakian Gunung Lawu. Ya. Tanpa bawa apa-apa, tanpa tongkat, jalan naik coba. Bayangkan Bapak Ibu, dan itu ketakutan turun ke bawah karena mendapati malaikat Jibril dan pingin ditemani oleh Khadijah. Jadi kalau melihat langsung, ya Allah, bagaimana ini ya? Jauh banget perjalanan itu dari Gua Hira ke kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau lingkari dulu. Jadi kita baru membahas satu ayat saja di dalam surah Al-Alaq. Tanggal 2 Februari insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Berarti nanti kita tambahkan dengan 2 surah pendamping deg-degannya Nabi. Dan kita mantapkan lagi perihal ummi, alasan yang ketiga dan keempat. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat ummi, tidak membaca dan tidak menulis dari banyak data sejarah. Ya, penutupnya satu yang harus diyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul menggunakan firman Allah itu sebagai bentuk kemurnian. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sepaket dengan Quran, tetapi orang-orang kafir Quraisy masa itu berpikir Nabi tidak mungkin bisa membuat kalimat sehebat Al-Quran. Jadi bagaimana ini bisa muncul dalam peradaban jahiliyah dulu? Syair-syair, artis-artis hebat, ya, pinter berretorika, ya, berdebat, berpantun, syair, ya, itu terlepas dari kemuliaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang kafir Quraisy menyatakan, ya mereka sebetulnya yakin ini sesuatu yang luar biasa yang keluar dari mulut Nabi, dan iki ora mungkin ini karangan dia. Karena selama ini tidak ada riwayat Nabi Muhammad seperti itu. Jadi nanti akan kita
compare dengan kejadian orang-orang Quraisy itu ternyata suka dengan lafaz Quran. Bahkan selevel Amr bin Hisham jemaah. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Ya, jangan pikir Bapak Ibu kerungu Abu Jahal ini mesti pikirannya kan Eli ya. Eli mesti nganyel ke wonge, kemeledak ngopo piye. Wah, Amr bin Hisham itu salah satu tokoh Mekah yang gua gede, sugih. Beliau pernah melamar Khadijah binti Khuwailid. Ya, yang Nafisah mengatakan, masih ingat ceritanya enggak? Yang Nafisah mengatakan, kok kue ra gelem toh dilamar Amr bin Hisham? Saudagar kaya kok malah milih seorang Muhammad yang kamu belum tahu pasti dia itu bagaimana. Cerita dulu perjodohan mak comblang sedunia kan? Ingat ya, Nafisah namanya. Itu Amr bin Hisham masuk dalam sejarahnya Nabi sejak awal. Ya, sejak perintah Allah turun nanti sampai peristiwa Isra Mi'raj, Amr bin Hisham itu masuk dalam cerita kita. Jangan salah, disebut Abu Jahal tetapi sejarah beliau itu luar biasa. Yang terkenal Abu Jahal sama Abu Lahab. Abu Lahab bahkan masuk dalam surah juz 30 yang mungkin ini termasuk yang dihafalkan oleh kita ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, Abu Jahal itu keren. Sampai nanti peristiwa Isra Mi'raj pun tokoh utamanya sebetulnya sebelum Abu Bakar, Abu Jahal dulu yang mendengar cerita Isra Mi'raj secara langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sampai ke Bukit Qobais. Bukitnya sudah tidak ada. Bukit Qobais itu naik Bapak Ibu umroh dan haji, lalu keluar dari jalur Sofa dan Marwah. Sofa Marwah metu terus tahalul. Ini ben bayangke nggih, bar bayangke kepingin sing dereng mangkat. Terus tahalul medal jalan keluar, sudah ditegel semua. Tegelnya itu sak metere iso nggo 10 meter niki mungkin. Kuwi tidak-tidak, Pak. Masya Allah, luar biasa sugih. Nah, nanti ketika keluar dari kiri ada bukit. Itu Qobais. Dulu disitulah Nabi berdiri menceritakan kepada umat muslim dan orang-orang Quraisy tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan semua tidak percaya. Gitu ceritanya. Di bukit itu sekarang dijadikan perhotelan dan tempat kerajaan. Sudah tidak ada, tapi masih ada cerita tentang ya apa namanya, tanda bahasanya itu Qobais. Kita tutup ya, contohnya begini. Saya bilang ke Bapak Ibu jamaah sekarang, bilang, Bapak Ibu ngapunten, kula wau subuh salate teng Mekah, teng ngarep Ka'bah terus ngisi pengajian teng mriki, langsung mriki. Menurut Bapak Ibu percaya mboten kula ngomong? Ibu-ibu apa meneh? Iso aja dijak meneh ah. Masa ora percaya. Tuh, bayangkan posisi itu dilakukan Nabi bercerita Isra Mi'raj kepada orang-orang umum, ada yang muslim, ada yang Quraisy. Nabi bercerita tentang ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit, ngimami semua nabi, ketemu nabi-nabi, ketemu ini, coba langsung percaya. Masya Allah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Ya kayak ini tadi. Jadi percaya. Ramungkin. Bayangkan itu terjadi dalam diri kita. Bapak ibu lahir pada masa itu. Wes yakin bu. 90% mesti mendukung Amr bin Hisham. Ya? Mendukung siapa? Abu Jahal. Ya, bapaknya kejahilan. Jadi luar biasa. Ini cara kami menyampaikan ke jamaah supaya mencintai tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.